Realisasi program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH kembali digulirkan Pemkab Nganjuk. Hal itu dilaksanakan dengan sosialisasi dan serah terima buku tabungan bagi warga penerima bantuan RTLH tahun 2023 ini. PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi menyerahkan secara langsung bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni kepada warga pada Selasa pagi 4 April 2023 di Balai Desa Ngeluyu, Kecamatan Ngeluyu, Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk prosesnya bedah rumah RTLH atau dana APBD ini tentunya diawali dari pengajuan desa yang diketahui oleh kecamatan diajukan ke kami. Tentunya akan kami proses, kita minta disposisi Pak Bupati sehingga nanti bisa kita lanjutkan untuk pemrosesan atau pencairan. Karena di tempat kami ada 11.460 itu yang sudah kita masukkan ke Sibaru, sehingga kebutuhan itu paling tidak harus kecukupan, walaupun itu senyampang dengan perjalanan waktu. Sedangkan untuk jumlah bedah rumah di tahun 2023 itu kita ada 2 pintu. Yang pertama dari BSPS, yang kedua RTLH APBD. Nah, dari BSPS itu ada 293 itu yang di tahap pertama dan ditambahkan 110 itu di tahap kedua. Sedangkan untuk RTLH itu ada 236. Sehingga total semua ada 629 itu yang kita intervensi di tahun 2023 itu. Tentunya kami akan ajukan untuk di tahun 2024 paling tidak kita akan lebih banyak lagi sehingga yang kita intervensi ini bisa mengurangi dari 11.460 itu. Jadi ini terus kita berproses senyampang dengan itu. Dukungan dari Pak Bupati Nganjuk ini sangat intens sekali terkait dengan bedah rumah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jadi kita ada 3 tahapan, ada 3 kelas. Ini ada rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Mengingat kebutuhan kita yang begitu banyak, tentunya kita tidak atau belum mengintervensi di rusak ringan, rusak sedang, dan rusak ringan. Jadi ini kita prioritaskan, kita khususkan itu di rusak berat. Karena sekali lagi dari 11.460 ini masih kategori rusak berat semua. Sehingga kita prioritaskan yang demikian. Dan juga di dinas kami juga terkait dengan bedah rumah atau bantuan sosial rumah terdampak bencana itu juga kami yang menangani, sehingga kami juga menghimbau kepada seluruh kepala desa apabila terjadi bencana yang menimpa rumah warga ini segera untuk diberitahukan kepada kami. Selanjutnya akan kita proses melalui dana BTT sehingga itu sangat cepat sekali untuk kita luncurkan bantuannya itu. Jadi sekali lagi kita juga ucapkan selamat kepada Ibu Bapak yang mendapatkan bantuan untuk bedah rumah. Tentunya ini kita kerjakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik. Manakala ada simpanan atau ada swadaya dari masyarakat penerima bantuan, ini sangat kita harapkan sehingga bedah rumah ini akan lebih bagus lagi karena yang kita berikan itu masih pada angka 17,5. Sedangkan ini yang untuk RTLH, sedangkan yang BSPS itu berkisar antara 20 juta. Nah, tentunya ini masih membutuhkan bantuan swadaya dari masyarakat. Di samping itu juga kita menggandeng Basnas untuk membantu kekurangan-kekurangan kita, sehingga paling tidak
bantuan dari Basnas itu juga bisa menambahkan dari angka yang 17,5 atau 20 juta itu. Jadi tentunya ini warga yang kurang mampu atau bahkan miskin ekstrim itu yang justru menjadikan prioritas kita. Tentunya data-data dari kepala desa ini akan kita verifikasi, akan kita asistensi, dicocokkan dengan kondisi di lapangan sehingga benar-benar bantuan yang kita berikan ini tepat sasaran itu. Diketahui di tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan bantuan sosial bedah rumah melalui dana BSPS dan RTLH APBD dengan total 629 penerima bantuan. Bantuan rumah tidak layak huni diberikan kepada 8 warga desa Gampeng, 14 warga desa Ngluyu, 17 warga desa Bajang, dan 12 desa Sukihwaras sebagai upaya untuk menjadikan rumah layak huni bagi warga Kabupaten Nganjuk dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Nganjuk, Agus Frihanedi, Kepala Desa atau Kelurahan terkait, Kapolsek Ngluyu, dan Ramil Ngluyu, serta warga penerima bantuan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya. Kesempatan bagi yang berbahagia ini kita masih dalam terkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu serta hadirin yang terhormati, acara sosialisasi dan serah terima buku tabungan perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2023 Selasa 4 April 2023 dimulai. Mengawali rangkaian acara ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Waris. Disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mendudukkan hati sejenak seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunan dan keberkahannya agar apa yang akan kita lakukan pada hari ini hingga selesai mendapat ridho darinya. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan beragama Islam, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi fi jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Allah ya sami'ud du'a, pada pagi hari yang berbahagia ini dengan segala kebesaran dan keagungan asma-Mu, kami dengan hati yang tertunduk mengaturkan munajat kehadirat-Mu. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, hanya berkah kemurahan dan kasih sayang-Mu ya Allah, kami dapat berkumpul di tempat yang bersahaja ini untuk melangsungkan kegiatan kami pada acara sosialisasi desa dan serah terima buku tabungan bantuan sosialisasi perbaikan rumah tidak layak huni RTLH Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2023. Hanya kepada-Mu kami mohon ya Allah, jadikanlah kegiatan ini penuh berkah, ridho dan cinta-Mu. Ya Allah yang mujib, jadikanlah majlis kami ini sebagai ladang amal kami, bukan menjadi kegiatan ala kadarnya dan seremonial saja.
Jadikanlah kegiatan ini juga sebagai ibadah kepadamu, ya Allah, agar kami dapat bermanfaat bagi semua. Allahumma ghfirlana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya ucapan selamat datang oleh Camat Ngluyu kepada Bapak Wardoyo SIP MSI. Silakan. Wardoyo Camat Ngluyu mewakili warganya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Nganjuk yang memberikan bantuan sosial rumah layak huni kepada masyarakat. Yang pertama kami ucapkan selamat datang Bapak Wakil Bupati di Desa Ngluyu khususnya dan Kecamatan Ngluyu pada umumnya. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Ngluyu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya perhatian dan atensi dari Bapak PLT Bupati ke Kecamatan Ngluyu dan desa-desa di Kecamatan Ngluyu. Perlu kami laporkan bahwa untuk penerima bantuan RT/LH dari 4 desa, yang pertama itu Desa Subiwaras 12 orang, kemudian Desa Ngluyu 14 orang, Desa Gampeng 8 orang, dan Desa Bajang 7 orang. Jadi total 41 orang. Tentunya selain itu kami juga mengucapkan terima kasih selain dari RT/LH. Kemarin 3 desa juga mendapatkan bantuan sanitasi dari dana DAK bersumber dari Dinas PUPR. Dari Desa Ngluyu 85, kemudian Tempuran 90, dan Mempawar 65. Tentunya panjenengan dibantu sekali Bapak Bupati. Harapan saya seandainya jenengan diminta tolong sama Bupati, sanggup ke bapak-bapak, semisal Pak Bupati nyalakan lagi, tentunya panjenengan di suara panjenengan sanggup ke matur suwun. Kemudian yang kedua, mari kita doakan agar Pak Bupati selalu diparingi sehat, karena Pak Bupati begitu perhatian dan Kecamatan Ngluyu. Tadi sudah saya sampaikan banyak bantuan yang digelontorkan di Kecamatan Ngluyu. Tadi mulai pagi Bapak Bupati sudah setengah 8 sudah di Desa Tempuran, acara pemberian pupuk cair melalui drone, dan sekarang dilanjutkan di Balai Desa. Tentunya harapannya Pak Bupati diparingi sehat, terus Pak Bupati segera dilantik jadi Pak Bapak Bupati, sekarang masih PLT, dan kita warga Ngluyu mendukung beliau ketika maju menjadi Bupati. Mungkin itu Bapak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas begitu banyak bantuan yang diberikan di Kecamatan Ngluyu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Bapak Gus Prihanedi SPD MSI, silakan. Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Dinas PRKPP Nganjuk, Agus Frihanedi, mengatakan penerima bantuan rumah tidak layak huni akan mendapatkan bantuan senilai Rp17.500.000 melalui Bank Jatim. Sementara untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, penerima akan mendapatkan Rp20 juta. Pada kesempatan hari ini, marilah kita selalu mengajarkan bersyukur alhamdulillah atas semuanya bisa hadir di sini atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih penting lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak sekalian, perlu diketahui bahwa untuk tahun 2023 ini Bapak Bupati menyumbangkan untuk bedah rumah di
Kabupaten Nganjuk ini melalui dana APBD itu ada 236 penerima bantuan, dan ini nanti masih ditambah di PAK nantinya, jadi di perubahan anggaran. Lalu BSPS itu ada 393, jadi totalnya semua ada 642 untuk penerima bantuan. Masing-masing itu 17,5, dan ini nanti diterimakan ke panjenengan melalui rekening Bank Jatim. Yang 15 untuk material, yang 2,5 nanti ongkos utang. Dan ini nanti ibu bapak sekalian melalui panjenengan mangke ada istilahipun tabungan, ini monggo mawon ditambahkan. Nanti ya, jadi untuk tambahin itu terserah panjenengan. Supados mangke belione langkung sae. Nah, pengerjaan ini pun ini nanti secepatnya paling tidak 2-3 bulan itu harus selesai. Syukur nanti dipercepat saderenge riyoyo pun bar, nanti kami riakan kali keluarganipun. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini bentuk upaya Pak Bupati untuk mengentas kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Nganjuk. Terus manggil membangun rumahnya itu nanti justru mengurangi tabungan banyak atau konsentrasi merikumpul manggil duit kuliah lari-lari, uang sekolahnya. Nah, ini dengan adanya dibantu Pak Bupati ini manggil panjenengan uangnya ini bisa untuk kegiatan putranya. Lebih lanjut, Kepala Dinas PRLPP Nganjuk menjelaskan bantuan senilai Rp17.500.000 ini akan diwujudkan berupa bangunan tanpa potongan sama sekali. Segala permasalahan nopo mawon rumahnya dibantu kalian PRL bekerja sama dengan Pak Kades, Bu Kades itu, dan insya Allah angka itu utuh ke panjenengan sedoyo. Terus boten dipotong Rp1.000 pun sesen pun boten. Makanya banyak sing nyuwun atas nama sinten-sinten niku boten leres nggih. Terus utuh itu. Ini Pak Bupati ngesarakan tidak ada potongan sama sekali dan harus diwujudkan dalam bentuk bangunan. Jadi khusus desa Ngampeng ada 8, Luyu 14, Bajang 17, Sukewaras 12. Nah, insya Allah ini upaya Pak Bupati sekali lagi harus kita wujudkan, harus kita dukung untuk menjadikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Panjenengan remen mboten Pak Bu? Dibantu Pak Bupati remen mboten? Bijing-bijing Pak Bupati ini gadah damel tahun 2004 dibantu nggih? Nggih. Coblos nih. Coblos malih. Nyatune sampun tepang panjenengan. Ini di sebelah kiri kula nggih. Bijing ngandel ning pun lari nggih. Alhamdulillah nggih. Monggo kok sajae si anget niki. Meluyu. Nganjuk. Baik. Kang Marhen. Kang Marhen. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi secara simbolis menyerahkan bantuan sosial rumah tidak layak huni senilai Rp17.500.000 melalui Bank Jatim kepada warga 4 penerima bantuan.
Di sela-sela kegiatan, Kang Marhaen berinteraksi dengan warga desa Ngeluyu, khususnya para lansia yang hadir pada kegiatan tersebut, serta membagikan beberapa hadiah berupa pakaian dan uang tunai kepada mereka. Bapak-bapak, ibu semuanya yang saya cinta dan yang saya banggakan, muka di dari ngajeng. Kalau pengen situ cek badai takut, saya gak ada pura-pura sih kan? Monggo, situ, mari. Nah, ini cinta, tapi ini kayak apa? Kasmiran, sampai. Oh dari Gapeng, kenapa masih di tamat apa? Cet tembok, cat genteng, nama pagar bisa? Kosong. Oh gitu. Nggak apa namanya juga, permohonan gitu. So, betul? Tabur, beli tempat apa? Dan motor merosi bensin. Mungkin tukangnya di sebelah kaos. Kalau kalian dengan di kaos ya. Oke, madusun. Mas Kasiran, madusun. Minta cek tembok, cek genteng. Oke. Situ mana? Ini berkata begini loh. Bah, ini. Kata loh, betul. Saya sebut takut. Warga di Gambeng, namanya warga. Oh warga, berarti warga, oke. Kenapa yang boleh katakan Pak Wajib? Pak, mohon Betul nase mikul. Saking tunggu sampai ngandap persendian itu rusak total kan. Menawi Jawa itu toyo medal ratusan dadan kula menawi Drainase nggih. Nggih Lurah Gambeng nggih usul nggih. Oke, mau mari. sampai ngandap aku terus sambil sedulur sampai rusak. Nggih, berarti segera nggih. Nggih, mau mari. Pertanyaannya tunggal ya, jawabannya ya tunggal. Kos kali Oke, tunggal. kali kok Pak. Ini tausen kita mau tercapai, nggih. Sudah mana? Nah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah desa lagi. Desa ini Bajar. Iya. Masalah penanganan jalan Karangbajar kan niki pun apa itu? Putus jalannya. Niku apa? Masalahnya terkena air Harus iki. Niku untuk pelaksanaannya sakit kan segera ditangani soalnya niku nggih jalan utama nggih sampun arah tembus besi dulu nggih MMD ya. Nanti ada MMD ya. Kan kita gagakan kan MMD tahun ini kan? Ya, masih tinggal sama kerja. Sama kerja. sampun. Oke. Berarti ikut tertangani. Ini dhewe sing iku DTMMD ini sampun tapi sing dalane niku dhewe. Nggih. Sabar nggih. Nggih. Baca betul. Betul. Baca. Kali sendiri. Gojengan. Boten. Oh, terus dua itu tak berarti. Ada sur. Sudah mana? Betul. Niki usulan kula niku ngajeng kula niku kan enten napa niku karen Pak. Karen. Jadi nek banjir niku toyangan niku napa niku teng aspal niku ngantos sak dengkul ngantos. Terus nanti pakai Tak dengkul itu? nggih toyangan nggih jawah niku anggap nang aspal ngoten. Sampai sak dengkul. Nggih. Tak kolong nang dengkul. Dengkul. Terus? Nggih pun nonton kemawon. Saluran gitu. Nggih. Jadi saluran. Harus mungkin mengatasi banjir. Nggih. Motor Pak. Boncengan. Kalian niku Bumami. Nggih. Bumami. Karena dia melalui Bumami. Oke, betul.
Kang Marhaen menyampaikan kegiatan tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan program Kabupaten Nganjuk bebas dari berbagai masalah sosial, salah satunya rumah tidak layak huni. Diungkapkan Marhaen, pihaknya juga meminta agar warga penerima bisa memanfaatkan bantuan RTLH dengan baik, sehingga bisa menjadikan rumahnya menjadi layak huni. Dengan demikian, rumah yang dimiliki warga khususnya yang kurang mampu harus layak huni dan sehat semuanya. Oh my God, di selain itu, cagaknya bisa macam lagi, dan cagak yang lain. Bagus, lemah buat terlunjuk. Alhamdulillah, lanjut kita eksekusi, kita laksanakan kurang lebih 642 rumah. Nah, rumahnya memang ngapunten, ngobrol-ngobrol. Saat ini sing nama-nama di sini seluruh Nganjuk. Terus 442 itu yang kita bangun tahun ini. Semoga nanti ada tambahan dari pusat. Kita punya mimpi, ini pengalaman pulau. Saya ini lahir dari orang tua saya tidak punya. Saya dari keluarga elit ekonomi sulit maksudnya. Saya itu. Apa saya malu? Saya nggak malu. Saya bangga pada orang tua saya. Orang tua saya rumahnya gede, nggak terluju, berbentuk water, tinggal keliling, jalan yang halus, rata-rata omai lumayan bagus, pinggul ini. Kalau rumah saya tidak ada. Masa yang paling jelek, dan itu rocong, lantainya lemah kasihan. Tidak gua naik anu hujan itu, betul kok jalan dok, beliau gua banjir. Pengalaman. Maka simbol saya pesen, lain ada jiwa ojo lali asal usulmu. Asal usul itu pemberi wong cilik. Ya kudu berdiri dari wong cilik. Maka saya bisa setelah saya dilantik dari wakil bupati, kemudian PRT bupati, insya Allah mungkin dalam minggu ini dilantik bupati. Allahumma. Program saya jangan sampai orang Nganjuk yang rumahnya tidak layak. Dia tahu ada 1.500, 1.600 setelah COVID kemarin yang agak turun, biasanya ribuan. Tahun ini masih sekitar 642 yang kita bedah rumahnya. Ke depan harus mungkin nanti PHK tambah lagi. Budget paling nggak ya 1.200 sampai 1.300. Kita bedah. Pengalaman itu, Bang. Saya punya pengalaman kalau tidur itu cocok. Maka jangan sampai warga saya kalau jalan tak salami, ya soalnya rumah juga pakai nama-nama kata semua pulau gitu, gitu Mas. Begitu betul nama tak oke? Cek nama rumah pulau. Makanya kalau mimpi saya di Nganjuk tidak boleh ada rumahnya yang sangat tidak layak, harus layak. Memang harus bertahap, sesuai dengan anggaran, karena jalan rata-rata menjadi anyar kabeh, jalan jembatan yang pengen anyar, kemudian pasar yang butuh anyar, kabeh sing warga jalurane yang butuh anyar kabeh. Pokoknya bojone sing anyar kok. Nggih. Makanya dibagi, Bang. Alhamdulillah. Meskipun di Pak Desa itu hanya 41 nih. 41, nanti tambah lagi sing nama-nama. Monggo Lurah, Pak Lurah usulkan. Sing kira-kira sing nama yang harus segera diperbaiki. Monggo seperti yang Pak Gus ini, jenengan pengalaman saya juga keliling termasuk di Gluyu, saya paling senang di Gluyu. Mas dulu saya sebelum menawarkan itu gawinnya kan di Bandung. Sehingga apa? Ini mau gak nyemprot pakai drone, Gluyu saya dulu kan. Saya kurang tahu apa ya, ada ikatan emosional dengan Gluyu. Saya gini, buat ngertos ngapor gitu. Makanya kalau masuk rumah tiap tahun mesti
banyak dari rumah. Dan tanahnya dulu juga alhamdulillah juga bagus. Meskipun tak ada hujan tapi juga subur gitu. Maka monggo nanti juga pengen nambahi ini monggo. Ditambahi apa monggo. Sehingga nanti mengapa tidak begitu banyak karena banyak yang dilanjut dulu. Karena selama ini buat semua peduli. Orang peduli itu tak kalah pernah merasakan. Karena saya merasakan dari keluarganya orang kecil, maka anak orang cilik itu ya langsung nyet. Itu ketika buat nanti susah, disambati mau buat nanti merasakan kesusahan. Maka pemerintah Nganjuk dan dari Kamahen peduli sekali. Nanti mobil semua mobil siaganya mobilnya baru-baru. Termasuk di Meluyu, termasuk seluruh Kabupaten Nganjuk kita berikan mobil untuk kalau misalnya ada warga yang sakit, wis gak golek-golek nyewa, gitu mungkin. Ya, sepele tapi gini wow. Maka tahun ini paling lambat bulan depan semua di Nganjuk mobilnya baru gas. Mobil itu sing elek kalau napa-napa. Pemimpin sing elek mobil lurah-lurah anyar-anyar kan. Gitu. Ya begitu. Pemimpin dari mau ngalah. Ojo pek menangi dhewe, pek memimpin duwe kuasa kok boten. Terus sketch. Ini juga untuk mengatasi apa tadi? Di desa apalagi di daerah Meluyu, kemudian di Nganjuk, kalau ada masalah tentang kesehatan, mungkin ada juga ada warganya Nganjuk ngapunten. Ya terus lumayan nih wong sing gila itu. ODGJ itu lumayan. Nah, ini lumayan dari Tanjungan Nombo banyak Indian Nombo. Stres apa istilahnya? Ini stres ini. Ada bucu yoga nak, bergerak bucu juga ada. Jadi kan penak kita bucu ini berapa tegak-tegak. Kadang-kadang ya orang sing di utang nang koperasi, gara-gara itu ekonomi ditinggal bojone kawin meneh, ngoten iki. Kalau apa karena kita sering turun ke bawah. Maka ini kita pastikan untuk memberikan solusi. Kemudian termasuk dari pertanian, ada lumbung desa misalnya, ada lumbung apa misalnya, lumbungnya, ada lumbung paceklik, merujuk bagus. Ketika kita dapat contohan di Kabupaten Nganjuk, sehingga desa itu harus ada lumbung paceklik. Sehingga kira-kira kalau paceklik nggak kekurangan pangan. Kang Marhen juga berpesan kepada para orang tua walaupun dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu untuk tetap mendukung anak-anaknya agar mendapatkan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Kita pastikan anak-anak Nganjuk harus sekolah. SD, SMP, 5 SMA sampai kuliah. Kuliah dapat beasiswa dari pemerintah. Monggo kalau misalnya putra putri Meluyu. Ajudan saya tidak dari Meluyu ya. Dari Meluyu. Kenapa? Desa ini. Oh, desa ini Meluyu ya. Coba tanya dulu. Ini apa? Ajudan saya. Sekolahnya pinter dari SDPDN. Langsung mau dibuang di Papua, tak minta mudah-mudahan nanti tidak jadi dibuang ke Papua, tak minta ke Nganjuk daripada itu kemudian Nganjuk juga ibu, bapak, mbah dan seterusnya teman-teman sehingga lebih nanti jadi nanya pintar. Maka pemerintah Nganjuk memberikan program yang namanya Kartu Nganjuk Cerdas. Mereka yang pinter-pinter juara 1, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD seluruh kabupaten kita kasih beasiswa. SMP juga juara 1 tiap kelas kita kasih beasiswa. Ben wong Nganjuk lari-lari yang terutama putrane tiang boten gadah kesane sekolah dhuwur.
Mimpi kula sederhana ngoten niku. Gak akan janji. Nggih niki pengalaman malih. Kula niku wong tuwa kula, simbok kula, pak kula nggih boten nate sekolah. Buta huruf. Kula nggih gadah mbakyu kula 3. Penganjuk sedaya kelas 5 nganjuk. Kalih teng Purwomoto, 1 teng kene Rejoso. Sukorejo. Alhamdulillah, mbakyu kula niku nggih boten nate sekolah. Alias buta huruf. Kok jangankan untuk sekolah, untuk makan saja keluarga saya susah. Saat ini kumpul gitu, wis, kenapa istilahnya guyon mawon kita berempat. Kebetulan 4 bersaudara, saya yang paling akhir. Apa istilahnya? Akhir kok. 7 orang lagi. Lanang dewi. Wah, kadang-kadang bedik di kokon lupakan. Tapi kalau gimana semangat nih kok. Ya alhamdulillah, oleh Allah, orang tua saya tidak mampu, keluarga saya tidak mampu, diberi otak yang cemerlang saya. Saya pintar mulai alif. Maka sekolah mulai kelas 4, 5, 6 SD dapat beasiswa. Dulu ditandingkan dulu 1 kabupaten juara dikasih beasiswa. Saat ini boten dulu. Pokoknya sak desa pokoknya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD ya kita kasih beasiswa. Kesan apa? Lari-lari saja sekolah dhuwur. Alhamdulillah. Lu atas nama apa? Kita kasih anak wong gak duit, sadar sekolah kula mentok. Gelar saya itu 8. 1 di diploma 3 saya 1, S1 saya 3, S2 saya 2, S3 saya 2. Profesi saya 1. Tak mau ngaji pedher karo aku. Sekolah saya itu balas dendam sing saya. Karena apa ngene wong simbok pak kula boten sekolah, mbak kula boten sekolah, wis aku tak sekolah tak mentok ngoten. Meskipun sekolah itu sambil jadi pembantu Pak, jangan kan ingatkan saat ini mau. Kula kuliah di Surabaya, kok ngekos sana boten ada arto. Ya jadi pembantunya tiga itu. Iya ini sing kula ingoni nggih boten patek sugih wis kerjane ya kosong tapi boten apa-apa. Sampai ngoten iki. Semangat kula. Makanya cita-cita saya jangan sampai ada orang Nganjuk yang tidak bisa sekolah. Pengalaman dulu. Makanya saya berharap mimpi saya sederhana. Suatu saat Gusti Allah maringi ke depan itu ada presiden atau wakil presiden atau menteri berasal dari Nganjuk. Syukur-syukur dari Ngruyu. Allahumma. Orang Ngruyu ada yang jadi kepala kejaksaan Kadari di Mesuji. Betul, anu putih di Mesuji, Lampung. Ada orang Ngruyu. Ya moga-moga cita-cita Allah bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk banyak orang. Makanya Pak, Bu, jenengan kita kumpulkan di sini bukan sekedar kita bagi ini, tapi saya nitip. Ojo sampai jenengan itu ngeden-ngedeni atau melarang-larang nanggone anak atau putu. Lendok kowe anak wong gak duwe gak usah sekolah dhuwur-dhuwur arep dadi apa. Nggih. Saestu iki. Soalnya apa? Rezekine lare niku nggih. Napa istilahnya wis beda-beda. Seperti saya ini. Orang tua dari saya dulu sederhana. Orang tua saya boleh miskin, orang tua saya boleh buta huruf, keluarga saya boleh miskin, boleh buta huruf, tapi saya jangan sampai bismillah. Alhamdulillah. Gusti Allah sudah ngijabahi. Napa orang mikir jadi bupati boten. Sing penting napa? Wis kula dalani, sing penting merubah nasib. Makanya kalau kita berjenengan sekali lagi kali putune, kali anaknya ini saya setuju Pak, Bu, gini, setuju Pak? Saya setuju. Kersane nanti putune jenengan, putrane jenengan, jadi wong sing
berbakti kepada negara, berbakti pada agama dan seterusnya. Saya setuju. Karena saat ini nasib orang, makanya ikut juara dan desa ini dapat beasiswa, SMP juara, kuliah dapat beasiswa terus. Kalau pengen jenengan hanya satu saja kepada pesan menjadi anak atau putu terus diberi semangat. Dok, gue memang anak ibu gandui, bapak ibu mbakmu ini memang gandui tidak mampu, tapi jangan lupa mbakmu ini, pak ibumu ini punya satu, yaitu apa? Doa. Tak doakan kamu jadi orang yang berhasil. Wis piye caramu? Napa istilahnya? Uga upayamu iso dadi wong. Diserahkan, semua diserahkan karena kamu, piye caramu biar jadi anak orang berhasil. Jadi berhasil. Jangan dibalik, didedeni. Yuk, wis Pak wis ngene tak usah nanti wangi Pak nang sawah. Nggih. Pun atas nggih. Saya setuju. Ketok ini anu larang-larang ketok ini. Wis gak tak nabek wae, arep dadi apa aja sampe lho nggih. Nasib orang tidak tahu. Saya setuju. Atus kula ngoten iki. Nek kok mikir iki dadi pinter bupati boten. Monggo mangan anyar. Saya setuju. Makanya kalau pesennya tadi saya setuju. Makanya Pak Lurah itu pesen warganya terus gitu. Wonten rencang kula Pak Panito itu orang yang sukses di Nganjuk, mungkin punya hotel bintang 5 yang di Nganjuk. Iya, dari Sugih Waras nih, Sugih Waras tadi. Nah, Sugih Waras. Orang tidak tahu, makanya saya monggo nanti saya kepingin anak-anak Nganjuk, khususnya warga Mluyu, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati. Syukur-syukur dari Mluyu, syukur-syukur malih putra putrine putu jenengan sedaya. Allahumma harus yakin kata pokoknya iso ana nih. Jangan bisa bismillah tak doa oleh mentok nambah isinya didongakno dan anak itu semangat nggih. Makanya pendidikan nih kita maju, termasuk kesehatan, termasuk kita cari orang-orang miskin di Nganjuk. Meskipun dia masih ada saja, tapi saya punya 2 armada keliling di Nganjuk, nyari di samping punya 264 mobil siaga di Nganjuk untuk mencari orang-orang yang jangan sampai orang Nganjuk ada yang tidak bisa makan, goro-goro mungkin paceklik atau mungkin tidak punya duit dan seterusnya, sehingga nanti biar urusan pemerintah. Dan hal ini saya yang ngurus ya. Ini pengalaman malih. Turun sekali lagi ingin apa Mbak Jupuro di batu sekolah, mangan saja susah. Saya sehari bisa makan hanya sekali. Dan ini tadi sarapan. Bu awalnya di nopo mungkin bingung kadang-kadang. Kalau motor itu pinter, melalui tebon, mangan tebu, motor itu dosa buat tebu gitu terus. Betul lagi, betul gak ada apa-apa, tebunan, tapi tebunnya betul kata sana ini kali-kali. Nah dia tebunnya ageng-ageng. Nak pun gelegean, alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Tapi akhirnya ya gula-gula dia udah manis sendiri. Dari misalkan kebanyakan makan tebu, itu akhirnya ya kencingnya udah manis. Ya meskipun betul tinggi. Nah, makanya monggo nanti jangan bantu Kabupaten Nganjuk. Yuk kita ciptakan orang-orang Nganjuk ada yang hebat-hebat. Rumahi yo layak dihuni. Maka nanti monggo nanti dibenahi 2 bulan melih apa ini seperti apa tidak? Ampun. Mungkin yo
Saurunge Rioyo diresmikan ini malah bagus juga. Saurunge Rioyo jajan pasarnya jojo itu no gitu. Jajan pasarnya gak usah mewah-mewah. Ya. Nah, yuk selamatan. Wong 5 wong 6 panggang ya boleh. Pas Rioyo jangan memberatkan kepala lurah gitu. Nah, tapi wong Rioyo ya kadang-kadang ya ikut ya. Duitnya ya, nah sampai piyambak, alhamdulillah kita kalau nanti tak pergi Malaysia belum alhamdulillah sebelum puasa itu saya juga memberikan bantuan pada 48 di Pak Kusi, 48 korban tanah longsor Selopuro, sing misalkan kali tahun dari ini, wis pokoknya 2 hari sebelum puasa harus kita resmikan. Sudah jadi semuanya kan 48 rumah sudah jadi kita resmikan 2 hari sebelum puasa. Materi itu, terus sing diurusi wakeh tapi ya seneng panggilan jiwa. Kemarin kaki wong-wong cilik kalau lahir itu paling roman. Mungkin matur nuwun, matur suwun sangat, mugi-mugi bantuan ini barokah. Keluarga jenengan sedaya, warga Luyu dan mungkin anak cucu. Semoga menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, dan anak dan cucu menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Terima kasih. Intinya selalu sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum diakhiri, mohon dihadirkan untuk sekali lagi untuk menyediakan kesan yang buat semangat dihadirkan untuk Luyu ngaju kamar hen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ada 2 agenda di Ngeluyu. Satu kaitannya dengan drone, pemanfaatan teknologi drone untuk penyemprotan, pemupukan. Kemudian yang kedua penyerahan kunci bantuan ya. Bantuan yang di Nganjuk alhamdulillah totalnya itu 642 rumah. Dan di Ngeluyu ini ada 4 desa kurang lebih 41, sehingga dana kurang lebih 17,5 ya per rumah. Semoga nanti bisa diperbaiki dan bisa bermanfaat menjelang Lebaran ini. Cita-cita kami yaitu jangan sampai di Nganjuk ada rumah yang kurang layak. Nah, maka kita sangat berharap betul program-program bedah rumah ini terus berjalan terus. Termasuk rumah terdampak bencana. Termasuk kemarin rumah yang terdampak bencana pun juga, yang kemarin bencana-bencana yang parsial, beberapa titik misalnya di Baron 101. Ada 101 yang rumah yang terkena dampak bencana. Itu ada 101 rumah juga kita bantu. Kemudian 2 hari sebelum
puasa kemarin juga kita bantu dari Pemda maupun dari pemerintah pusat, yaitu 48 rumah di Selopuro. Kita juga bangun, kita serahkan kepada warga di Selopuro. Gitu, Ge. Tim Liputan, Doho TV.